Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Revan Fauzan dengan NPM 251303403 dari kelas 2025C Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, jadi di sini saya akan membuat video cara menghitung luas daerah rawan bencana longsor di Provinsi Lampung. Terus yang kedua ada mencari lokasi menggunakan titik koordinat, terus lalu analisis wilayah tersebut tuh termasuk daerah rawan longsor atau tidak. Nah, terus menentukan azimut, baik azimut dan bearing dari lokasi wilayah tetapi kitanya yang berdiri di Universitas Lampung. Nah, kita menentukan wilayahnya itu ada 5. Yang pertama ada Tahurawan Abdurrahman, ada air terjun Wailalaan, ada Rhino Camp Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, ada kantor Gubernur Provinsi Lampung, dan yang terakhir ada Universitas Malahayati. Nah, yang pertama kita akan menghitung luas rawan bencana longsor di Provinsi Lampung. Nah, seperti kemarin kita cara menghitungnya itu menggunakan metode grid. Nah, cara menghitung menggunakan metode grid ini tentu saja kita harus menentukan skalanya itu dulu skalanya dulu berapa. Nah, skala dari peta tanah longsor di Provinsi Lampung ya ini 1 banding 17.745.454. Nah, cara menghitungnya kita tentukan dulu nih berapa menggunakan metode grid. Caranya yang pertama kita garis kotak gridnya dulu dengan ukuran 0,5 kali 0,5. Nah, setelah itu kita tentukan nih silang, tandain yang daerah yang rawan bencana. Nah, kita tandain yang warna hijau, kuning, dan merah. Nah, kita tandainnya nih satu kotak full ya, satu kotak full. Kalau kotaknya itu terisi 50%, kita hitung. Kalau tidak seperti ini, tidak 50%, maka tidak usah kita hitung. Nah, jumlah dari kotak ini ya ini 115 kotak. Nah, kan skalanya tadi 1 banding 1.745.454. Nah, kita kan menggunakan metode gridnya ini kita ngutulnya 0,5 ya. Berarti 1 juta ini ini kan masih CM, dijadiin KM ya ini 17.045 kilometer. 17,45 kilometer. Nah, berarti 0,5 di peta ini sama dengan 17,45 km di lapangan. Nah, luas kotak di peta adalah kan sisi kali sisi 0,5 kali 0,5 kan. Nah, berarti sama dengan 0,5 persegi. Nah, terus maka luas kotak wilayahnya di lapangan itu kan 17,45 km dikali 17,45 km sama dengan 304,50 km persegi. Nah, luas wilayah itu jumlah kota yang dikalikan luas di lapangan. Cara menentukan luas wilayah yang rawan longsor. Nah, jadi kita kan totalnya 115 kotak. Nah, dikali 304,50 km persegi sama dengan 35.017 km persegi. Nah, jadi luas daerah rawan longsor Provinsi Lampung yaitu 35.017 km persegi. Nah, kita buktikan dengan di Google atau searching di web. Nah, nih luas wilayah rawan longsor di Provinsi Lampung itu 35.376 km persegi. Nah, jadi selisih antara ini tuh cuman 360-an ya, 360-an. Jadi metode grid ini ya sesuai bisa kita hitung tetapi dengan secara kasar. Nah, selanjutnya kita mencari lokasi menggunakan titik koordinat terus lalu analisis wilayah tersebut tuh termasuk daerah rawan longsor atau tidak. Yang pertama kan ada
Tahura Wan Abdurrahman. Nah, Tahura Wan Abdurrahman, cara mencarinya itu kita harus mencari di Google Maps atau Google Earth lintang dan bujurnya. Nah, caranya kita buka di Maps nih ya. Ini kan Tahura Wan Abdurrahman, kita tinggal klik kanan. Gitu. Tinggal klik kanan nih, muncul bujur dan lintangnya. Selanjutnya kita masukkan di sini untuk menghitungnya. Nah, cara menghitungnya pertama bujur. Nah, bujur 105,105,105,15706 derajat. Nah, garis terdekatnya bujur berapa? 105. Nah, bener nggak di sini 105? Nih bener 105 ada. Terus skala di petanya kan 1:6,35. Nah, cara mengukur skala petanya gini. Kita ngukur nih dari 105 ini ke sini berapa. Nah, diukur. Tuh kan 6,35. Nah, udah ketemu kan skalanya. Terus selisih titik koordinat. Nah, jadi itu cara mencari selisih titik koordinat itu pertama itu bujurnya dikurang garis terdekat bujur. Nih, hasilnya 0,15706. Terus cara mencari selisih derajat di peta sama dengan hasil dari selisih titik koordinat tadi ini dikalikan dengan skalanya sama dengan 0,99. Nah, jadi titik koordinat dari Tahura Wan Abdurrahman adalah 0,99. Nah, jadi kita langsung tarik garis nih 0,99 kan. 0,99 tadi kan kita menghitung bujur terdekatnya 105. Nah, kita tarik nih. Tetap tentu ini 0,99. Nah, 0,99 kita tarik. Nah, kita tarik. Terus nanti dulu, ini kan udah titik tapi sabar. Nah, terus cara mencari lintangnya. Nah, lintang di Maps tadi yang Tahura Wan Abdurrahman ini kan lintangnya -5.4368. Nah, garis lintang terdekatnya udah positif 5 kan. 5 nggak usah diapa-apain. Ya memang nggak diapa-apain. Terus skala petanya tuh sama 6,35. Terus cara mencari selisih titik koordinatnya sama, yaitu lintang dikurang, ini dikurang ya guys, dikurang 5 derajat. Nih 5 derajat yang ini sama dengan 0,4368. Nah, selanjutnya selisih derajat ke CM di peta sama dengan hasil yang tadi dikali dengan skala. Nah, hasilnya ini 2,77 cm. Nah, jadi cara menentukannya, nah diukur juga berapa tadi, 2,77. Nah, diukur dari 5 ini tetap 2,77 ya, 2,77. Nah, di sini ya 2,77 kita tarik. Nah, ini titiknya nih ya. Jadi nih udah ketemu kan titik. Terus kita menganalisis tuh daerah tersebut rawan longsor atau tidak. Nah, dari hasil perhitungan ini kan kita dapat dilihat analisis apakah rawan longsor. Nah, Tahura Wan Abdurrahman itu rawan longsor, tapi potensinya itu tuh indeks bahayanya itu sedang. Nah, terus selanjutnya itu ada air terjun Wailalaan. Nah, sama caranya itu kita menentukan bujur sama lintangnya kita dihitung sama kayak seperti tadi. Nah,
Ini kan hasilnya ini 4,37 cm, terus lintangnya 2,77. Nah, kita tarik juga Tahura Wan Abdurrahman. Air terjun Wailala. Nah, kita titiknya di sini. Nah, jadi analisis wilayah ini apakah termasuk daerah rawan longsor itu tidak, karena di titik ini itu tidak ada warnanya, warna merah atau hijau kuning, jadi indeks bahayanya itu tidak ada atau sangat rendah. Terus selanjutnya ada Rhino Camps Taman Nasional Bukit Barisan atau TNBBS. Nah, hasil penghitungannya juga sama hasil perhitungannya, hasil langkah perhitungannya sama kayak yang sebelumnya. Ini di hasilnya bujurnya ini 2,73, terus lintangnya 3,71. Nah, sama caranya kita tarik. Ini ditarik. Nah, di sini kan Rhino Camp Taman Nasional Bukit Barisan TNBSS. Nah, analisis daerah ini apakah termasuk rawan longsor? Iya, daerah ini rawan longsor karena indeks bahaya di Rhino Camp Taman Nasional ini indeks bahayanya sangat tinggi, jadi itu rawan longsor. Selanjutnya ada kantor gubernur provinsi Lampung, yakni dengan hasil 1,64 cm sama garis lintangnya 2,80 cm. Sama caranya kita tarik garis. Nah, di sini nih. Terus analisisnya itu daerah di kantor gubernur provinsi Lampung itu tidak rawan bahaya longsor karena indeks bahayanya itu 0 atau tidak ada menempati wilayah hijau atau kuning atau merah di sini. Nah, yang terakhir itu ada Universitas Malahayati. Nah, Universitas Malahayati ini dengan hasil bujurnya 1,38 cm dan lintangnya itu 1,399 cm. Caranya sama, kita garis tadi seperti di sini dan di sini. Nah, lokasinya nih di sini Universitas Malahayati. Nah, Universitas Malahayati indeksnya itu indeks bahaya rawan longsornya, analisisnya wilayah ini tidak termasuk wilayah rawan longsor karena indeks bahayanya 0. Nah, itulah tadi cara mencari lokasi dengan menggunakan titik ordinat selalu analisis. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kita tentukan azimut dan back azimut dan bearing di lokasi yang tadi. Tetapi kita berada di Universitas Lampung. Titik kita menentukan azimut dan back azimut itu di titik Universitas Lampung seperti yang kemarin. Nah, titik Universitas Lampung ini di sini ya. Nih di sini. Ini kan tadi Universitas Malahayati, di sini Universitas Lampung. Nah, yang pertama kita akan mencari azimut dari Tahura Wan Abdurrahman. Nah, Tahura dari Wan Abdurrahman ini azimutnya, nah ini ya, kita pasin nih, 30. Di sini gini kan 180. Jadi 180 ditambah 30 sama dengan 210. Terus back azimutnya. Nah, jika back azimut itu kan jika azimut kurang dari 180 itu ditambah 180. Jika lebih dari 180 berarti dikurang 180 jika lebih dari 180. Nah, jadi ini kan tadi azimutnya 210. Nah, 210 terus berarti itu kan lebih dari 180, berarti dikurang 180 sama dengan 30 derajat. Terus kalau cara menghitung bearingnya. Nah, cara menentukan bearingnya tadi ini kan 210. Nah, gini nih. Nah, cara bearingnya nih ya, bearingnya
hanya ini kan 0. Nah, kalau dia berada di posisi ini, misal ada 80 derajat, nah itu nggak usah diapa-apain. 80 derajat tuh nggak usah apa-apain tetap ya. Jadi kalau kita di barisan ini, berapapun hasilnya, jika tidak melewati 90, tetap nggak usah diapa-apain atau tidak dikurang. Nah, tetapi kalau udah di add sama south, itu dia dikurang 180. Nah, jadi ini kan nih 210, ini kan tadi azimutnya di Tahura Wan Abdurrahman itu 210, berarti kan dikurang 180 derajat. Nah, itu hasilnya itu south sama, nah hasilnya south sama west kan, karena dia berada di sini ya. Kalau dia di sini south sama west, kalau di sini south sama east, kalau di sini north sama east, sama north sama west. Nah gitu. Jadi kan hasil dari bearing ini kan 200, ini kan 210, berarti dikurang 180 derajat. Nah sama dengan south 30 derajat, west. Sama sih, sama kayak air terjun Wailalaan. Ini tadi salah, bukan B tapi W. Ini kan azimutnya 265 derajat. Nah, terus back azimutnya kan ini lebih dari 180, berarti dikurang sama dengan 85 derajat. Terus bearingnya apa? Nah, bearingnya kita ukur di sini. Kan tadi ya kita ngukurnya bukan di sini. Nah, kita ngukurnya di sini nih. Ini kan tadi udah, sekarang air terjun Wailalaan. Nah, air terjun Wailalaan tuh ada di serat nih, ada di sini set. Nah 185 kan, 185 nih menceng 185 285 ya, 265. Yang tadi ini di sini ditotalin di sini jadi 265. Nah 265 ini kan dia masih wilayah ini kan. Nah jadi ya udah 265 ini dikurang 180 sama dengan 85, apa sama dengan south 80 derajat sama dengan west. Nah itu tadi menghitung. Nah selanjutnya sama yang Rhino Cam ini hasilnya azimutnya 260 derajat, back azimutnya 80 derajat, terus bearingnya itu south 80 derajat sama dengan west. Ini salah ya, bukan E. Selanjutnya kantor gubernur Lampung itu azimutnya hasilnya 145 derajat, back azimutnya itu 145 325 derajat, dan bearingnya itu south 35 derajat S. Terus Universitas Malahayati. Nah Universitas Malahayati ini beda ya, azimutnya kan 300 derajat, back azimutnya kan 300 derajat dikurang 180, 120 derajatnya. Bearingnya itu ini kan 360 derajat, 360 derajat. Nah terus mana tadi dikurangin 300, berarti kan hasilnya 300 azimutnya, berarti 300 dikurangi 360 derajat ini. Nah jadi hasilnya itu north 60 derajat west. Nah itulah tadi cara menghitung luas wilayah rawan longsor di Provinsi Lampung, sama mencari titik koordinat dan menentukan azimut back azimut serta bearingnya. Nah itulah tadi cara menghitungnya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika ada lebih kata saya ikhlas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.